What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out geng? Saatnya nggak sih untuk bubarin the process sekarang ini? Paul George saya tadi nguap guys. Aduh, gila dia ketangkep kamera, ngantuk guys untuk support timnya hari ini. Dan Paul George, gimana nih rasanya? Kena swap season ini sama mantan tim lu yaitu Clippers gue. Kita mainin dulu lagunya nih. Sekarang, mana? Sekarang, nyesel kan? Lu kesel kan? Tinggalin Clippers gue. Paul George, mamam tuh pindah-pindah. Tapi hari ini Los Angeles Clippers gue ngebantai Sixers dengan skor 125-99. Dan Sixers kan ada di posisi 14 guys. Posisi 14 Eastern Conference. Guys, sedih banget sama gue sih. Rekornya mereka tuh 3 kali menang dan 13 kali kalah. Ben Simmons aja mungkin lagi nengok ke bawah. Ya, Sixers di bawah. Nets gue aja di posisi 9. Nets itu 7 kali menang, 10 kali kalah. Rekornya menurut gue. Aduh, kalau kalah sama Ben Simmons tuh agak memalukan gimana gitu menurut gue untuk Sixers ya. Tapi gue mau kasih kayak sedikit unpopular opinion sih nanti di video kali ini. Tapi duo backcourtnya mereka yaitu Tyrese Maxey dan Jared McCain hari ini struggle banget untuk bisa melewati defense dari Clippers. You know, we got DJJ, we got Chris Dunn, they call it apa ya, The Demons. Itu ngeri sih defense-nya mereka sih hari ini. McCain tetap 18 poin. Tapi nembaknya 3 dari 15, sedangkan Tyrese Maxey itu 17 poin, 5 dari 13 nembaknya. Nah, ini adalah unpopular opinion gue. Gue gak tahu ya apakah ini unpopular atau enggak, karena menurut gue udahlah, trade aja Joel Embiid, trade lagi lah si Paul George menurut gue, and lu build around these two young guys yaitu Jared McCain dan juga Tyrese Maxey. Ini adalah dua orang yang menurut gue care. They care about Philadelphia, they care about winning, dan mereka care about being on the court. Jadi menurut gue kayaknya trade Joel Embiid sama Paul George itu untuk mungkin pieces-pieces muda yang mungkin belum siap sekarang untuk menang gitu. Tapi at least mungkin timeline-nya sama lah dengan Tyrese Maxey dan juga Jared McCain, dan juga mungkin akan play harder dan juga mungkin lebih play more games than these two players. Karena gue yakin sih sebentar lagi mungkin Daryl Morey akan memikirkan sih untuk shut down the season ya, karena ya nggak banyak sih tim yang mungkin dari posisi 3-13 mungkin bisa bersuara ataupun juga bisa membuat banyak nanti ini di NBA playoff. Dan kalau menurut gue memang mendingan mereka istirahatin si Joel Embiid mungkin this whole season dan juga Paul George, dan jadi next season mungkin mereka bisa lebih healthy. Itu mungkin adalah salah satu opini gue aja sih tentang hal ini, karena ya Embiid tahun ini dia akan make 51 million, sedangkan Paul George akan make about 49 million. Sedap banget sih itu. 100 juta US dollar hanya untuk dua pemain ini. I think that is the real definition of investasi bodong sih menurut gue ya, karena to be honest, gue gak tahu gimana caranya si Paul George bisa land this amazing contract, karena pas dia 37 tahun nanti itu dia akan dapat 56,5 juta US dollar per tahun, man. That's a lot of money sih. Ya gue gak tahu sih menurut kalian gimana. Menurut kalian, gue pengen tahu apakah lanjutin dengan Embiid dan juga PG, atau menurut kalian itu build around Maxey dan juga McCain. Let me know in the comment section below. I wanna know your opinion as well. I mean like even kalau mereka go with Embiid and PG ya, gue gak tahu sih mereka bisa stay healthy atau enggak. Mungkin 4-5 tahun ke depan pun juga menurut gue gak akan jadi juara NBA sih dengan core ini ya. Jadi tapi pas di kuarter ketiga aja mereka tuh sempat dibu guys sama home crowdnya mereka, dimana mereka sempat down 93-62, man. That was just sad, man. I think this is a pretty sad time untuk Philly fans. Jadi Philly fans mohon sabar-sabar. Beda dengan Clippers. Fans Clippers semangat banget sekarang ini karena defense Clippers amazing bro. Dimana lagi nggak ada obat sejak gue bilang kalau si Jeff Van Gundy ini nggak bisa tidur, dan juga dia sampai stay di office untuk bisa memperbaiki defense Clippers. And ya terbukti di 4 game terakhir kita menang, itu kita bisa nahan semua lawan Clippers itu di bawah 100 poin. And ini adalah kemenangan kelima in row untuk Clippers. Enak banget sih nonton Clippers karena menurut gue mereka udah tahu role-nya masing-masing semua pemainnya. Dan itu kenapa sekarang Clippers ada di posisi
5 Western Conference. Dan kita hari ini menang masih tanpa Kawhi, and of course tanpa our top scorer yaitu Norman Powell yang juga cedera hamstring. Jadi lu bayangin dulu guys. Dibayangin dulu. Nanti kalau Clippers gue udah ada Kawhi, udah ada Norman Powell lagi. Ngeri guys. Ngeri, kita bisa surprise lah. Jadi surprising team nih kita di playoff season ini kalau memang semuanya bisa sehat. James Harden 23 poin, 8 assist, definitely an all-star di season menurut gue. Dia terus bisa merangkul teman-temannya dan selalu bisa, raise everybody's game menurut gue. Like Zubac juga hari ini 16 poin dan juga 12 rebound. Assist-assistnya kayak Jokic-like juga hari ini. DJJ juga 18 poin, tapi of course, selain gue mau apresiasi DJJ, gue juga mau apresiasi Chris Dunn. Chris Dunn hari ini bener locked up si Tyrese Maxey in the game. And dia itu main 23 menit. Sorry, bener gak? Iya, 23 menit. Dia 9 poin dan plus minusnya plus 38 guys. Edan banget sih menurut gue sih. And they call him the smarter Patrick Beverley. Mantep banget sih si Chris Dunn ini. And PG, apa ya, gue mau apa lagi ya? I don't know man, gue cuma bilang kok Clippers itu mainnya pakai hati guys. Semua pemain Clippers pakai hati mainnya, so hold that L yo PG. Gue kayak kebanyakan nih trash talk PG tahun ini, maaf ya. Tapi gue kesel banget sama dia, asli gue kesel banget sama dia sih. Gara-gara dia pindah, mau gaji yang lebih gede, aduh itu bener-bener sih. Yang penting Clippers gue mantap mainnya sekarang ini tanpa PG. Dan kita besok saatnya kalahin Boston Celtics. And gue juga happy banget sih buat Russell Westbrook kemarin. Russ man, puts on a show though kemarin ini untuk ngalahin mantan timnya juga. Yaitu loh, Angeles Lakers dengan skor 127-102. Russ kemarin had a great time. Russ kemarin ini sih, he had a big game man, especially in the second half, di mana dia selesai dengan 14 poin dan juga 11 assist. Denver Nuggets season ini saat Russell Westbrook bisa dish out at least 10 assist, mereka ini rekornya 3-0, belum terkalahkan. Jadi kalau Russ bisa oper-oper and make everybody better, biasanya Nuggets juga mainnya better. Lakers sih, ya biasalah, D'Angelo Russell lah. Aduh, biang kerok kamu tuh sih. D'Angelo Russell udah jadi pemain dari bench aja, masih bisa ngerusak flow permainan timnya dia. Kemarin ada yang nembaknya airball lah, ada yang dia turnover lah. Asli, mainnya nggak jelas banget guys si D'Angelo Russell ini. Dan gara-gara dia kemarin ada beberapa turnover itu ya, akhirnya transisinya dimanfaatin sama pemain-pemain Denver Nuggets. Dan di akhir kuarter ketiga, Russell Westbrook though with an amazing play di mana he flies in for a monster putback, lalu dikasih selebrasi windmill. Gue udah pernah tuh lihat selebrasi kayak gitu sih, but that was amazing though from Russell Westbrook di umurnya dia sekarang ini. And Russell Westbrook juga di kuarter keempat ada sekali dia 3 point guys. Dia 3 point, dia ngadep ke crowdnya Lakers, dia bilang go home. Go home. Gitu tuh gue yakin rasanya di dalam hatinya dia sih pasti puas banget sih untuk ngomong itu sih. By the way, kalau gue baca, sejak Russell Westbrook itu pindah dari Lakers, dia itu belum pernah kalah dari LeBron. Still undefeated against LeBron setelah dia pindah dari Lakers. Dia pasti enak banget sih. Kan lu tau lah, dulu kan dia jadi scapegoat-nya, dia yang disalahin lah kalau Lakersnya jelek lah, Lakersnya hancur, itu semua gara-gara Russell Westbrook, red flag lah atau toxic lah ya di locker room. Tapi sekarang ini dia bisa nunjukin kalau he's not. He's bring great energy untuk Denver Nuggets, obviously. Dan Jokic kayaknya juga bisa senang main sama si Russell Westbrook sih. Jadi it wasn't Russ' fault sih menurut gue untuk Lakers hancur sih. Karena Lakers masih hancur sih. Dengan ada JJ Redick pun juga rekornya setelah 17 game masih sama. Kayak tahun lalu dipegang sama Darvin Ham, yaitu 10-7. So habis ini kita lihat nih akan kemana. Karena gila, Lakers kemarin tuh sempat unggul 63-53 di kuarter kedua. Habis itu di kuarter ketiga pun juga sempat unggul masih 1 poinan. Tapi habis itu kena 50-17 run guys. 50-17 run. Oh my god, itu malah malu banget sih menurut gue ya. Dan pastinya mereka di outscore 70-39 sama Nuggets di babak kedua. That was just an embarrassing effort, embarrassing show from the Lakers. Mirip-mirip sih kayak timnas kita sih main kalah 41 poin dari Thailand sih. Menurut gue itu, I don't know man, probably like the worst loss in history sih untuk timnas kita dari Thailand. Kalau kalian mau dengerin gue
keluh kesah gue ataupun juga marah-marah gue tentang timnas, kalian bisa langsung join jadi member di tier 20.000 bisa kok. Di tier 20.000 lu bisa lihat kok. Lu tinggal, tapi lu perlu scroll apa sih ke atas sih di server yang ataupun channel yang tulisannya Basketball International sih. Jadi kalian bisa klik join, daftar jadi member if you wanna know what my take is about timnas kemarin nih. So we back to the Lakers and the Nuggets, di mana Lakers kemarin itu benar-benar zero energy di babak kedua. Transisi defense-nya lelet banget. Lalu juga nggak ada effort juga untuk main defense. And itu kenapa mereka dibantai sih. Masa lu nggak ada Aaron Gordon? Nggak ada Aaron Gordon si Denver Nuggets. Lu masih kalah rebound. Kalah reboundnya 55-37. That's just sad. And Jokic kembali menjadi ayahnya Lakers sekarang ini, kemarin ini, di mana Jokic gila men, 34 poin, 13 rebound, 8 assist. AD itu selalu mati kutu ya. Gue gak tahu sih, AD itu kayak takut kali sama Jokic ya. Gue gak tahu sih pernah diapain dia sama Jokic, sampai dia kayak mainnya agak kayak nggak berani physical juga gitu sama Jokic. Kemarin itu AD cuma 14 poin, 6 dari 19, dan juga 10 rebound. Kalau hal ini pertama kalinya AD nyetak di bawah 20 poin. Jokic aja sampai ada satu yang dari full court cuma di slap bolanya, bolanya hampir masuk, man. That was one of the greatest miss ever sih menurut gue sih. Gokil, man. Lo harus cobain sih seberapa susahnya untuk dorong bola kayak gitu dari ujung ke ujung lapangan sih. And he almost make it, bro. Lo harus coba sih. And then lo will know seberapa susah itu sih. And Denver ini kalau nggak salah rekornya 14 kali game terakhir ketemu Lakers, itu mereka menang 13-1. Jadi, Coach Malone bener sih. Who's your daddy? He's your daddy, Lakers fans. He's not lying though. He's not lying about that. And congratulations pada Coach Malone, di mana dia kemarin memecahkan rekor untuk most win untuk regular season untuk franchise history-nya si Denver Nuggets dengan 433 kemenangan. So big congratulations. Kemarin pun juga Christian Brown mainnya oke banget. Dia nggak miss sama sekali nembaknya. Dia mencetak 16 points untuk Nuggets. Fans Lakers gue rasa sih nyesek juga sih kalah 2 kali kayak gitu ya. Dia sama Magic kena 3 point sama Franz Wagner terakhir itu juga dia udah unggul juga kan most of the game. I don't know man, I don't know why Lakers nggak bisa menahan keunggulannya mereka sih. Something wrong with that team. But please lah Lakers, kembalilah ke jalur kemenangan. Kalau antar time out gimana guys? Time out nggak ada yang nonton kalau Lakers kalah terus. Oke, kita pindah ke number 1 team in the NBA, Cleveland Cavaliers, di mana Ty Jerome. Nah orang gue tiba-tiba jago ya. Dari benchnya Cavaliers gila, gak ada obat woy. Cavaliers still on top of the Eastern Conference dan juga on top of the NBA actually. Setelah mengalahkan Toronto Raptors 122-108 at home, Cavaliers sekarang ini rekornya 17-1 masih. And Ty Jerome off the bench cooking with 26 points, 6 assists dan juga 4 steals. Yang main fantasy, kalau Ty Jerome masih free agent, nih lo pick him up right now sih. Kayaknya sekarang ini dia udah masuk ke main rotation-nya untuk Kenny Atkinson sih. Kelihatannya dia kan bisa jadi 6 man ataupun juga 7 man di Cleveland dan juga lumayan konsisten sih. Kemarin itu 29, hari ini 26. Jadi gua rasa nih karena juga dia udah jadi fan favorite. I think everybody in Cleveland loved him so much. Such a smart player menurut gue sih. Dia bisa playmaking, dia bisa assist, bisa defense juga. Defense-nya juga lumayan ngotot. Hari ini pun juga 4 steals like I said. Tapi dia tuh 3 point-nya solid and dia tuh smooth banget sih. Tadi sekali dia nge-fake siapa ya? Scottie Barnes sekali di-fake sampai hampir ke stand tadi itu. And yeah man, he is really good man. He's an elite bench player sih menurut gue. Dan everybody loves him man. Lu bisa lihat seberapa hype-nya benchnya Cleveland kayak setiap kali dia nge-score sih tadi ini sih. Jadi yeah man, definitely kalau dia bisa keep this up, dia bisa aja jadi 6 man of the year. Selain itu ada Donovan Mitchell yang mencetak 26 poin. Jared Allen juga double-double dengan 23 poin and 13 rebounds. Sejak gue follow Bricks Center di Twitter dan juga di Instagram, jadi gue terinspirasi nih untuk bring back rock and roll. Kita akan nge-troll hari ini komentatornya Timberwolves, di mana dia awal-awal game udah ngomongin kalau Jaylen Brown nggak bisa 3 point guys. Dia bilang Jaylen Brown 3 pointnya jelek sampai dikeluarin tuh shot charts. Lalu dia bilang kok Jaylen nembak dari sini itu cuma segini. Tapi you know what happened? Dia nge-jinx timnya sendiri guys, karena Jaylen Brown tiba-tiba memulai game hari ini lawan Timberwolves 5 kali 3 point secara beruntun. Gila, itu bener-bener ngakak banget sih. Dan yang 3 point kelima diajak ngedance aja dari si Rudy Gobert ya sih. Jadi
pelajaran penting untuk komentator, not to talk shit about the opposing player sih. That's what happened. Oh my god, Inggris gue. Tapi Celtics hari ini menang 107-105 dari tim Wolf. Tim Wolf belum menang di Boston katanya sejak tahun 2005. That is wild. Dia juga nggak pernah menang di Toronto dari tahun berapa gitu kemarin, gue lupa. Tapi Jaylen Brown 29 poin, Jason Tatum 26 poin. Endingnya seru banget dari game kali ini. Tim Wolf had the chance to win the game, tapi sayangnya tadi si Nasrid tembakan terakhirnya tidak masuk. And Rob Dillingham was balling though in this game. So kalau kalian bisa nonton highlightnya, please check out the highlights. And gue nggak mungkin dong nggak nunjukin video Ben Simmons miss layup di bawah ring, nggak ada yang jaga lawan si Philadelphia 76ers, lawan mantan timnya dia, main di Philadelphia juga. Dia itu kan kidal ya, dan ini layupnya di bawah ring kiri. Gue gak tahu kenapa dia naiknya pakai tangan kanan gitu. Doesn't make sense. Ini kelihatannya kayak dia ngeblok dirinya dia sendiri sih. Aduh, tapi ini ngakak banget sih. Pasti masuk ke Shaqtin' a Fool sih. Nggak mungkin ini nggak masuk ke Shaqtin' a Fool sih. Tapi ya itulah Ben Simmons. Dia nggak pernah gagal sih untuk menghibur kita. Dan terakhir ada Dinwiddie. Hari ini pasti bikin fansnya Mavericks kesel banget sih. Jadi tadi di babak overtime itu dia 2 kali miss an open 3-point shot. Yang kedua malahan kayak hit check gitu anjir. Terus dia kayak di fade away gitu, gak ada yang jaga anjir. Di kacau aja nih makanya sih. 1 dari 12, 0 dari 9 3-pointnya. Oh my god, he was shooting bricks, man. He could build a house today. And Mavericks tadi akhirnya kalah 123-118 dari Miami Heat lewat babak overtime. And Jimmy Butler hari ini ada beberapa highlights di mana yang pertama itu dia layup kiri depan dia dari Lively gitu, tapi kayak nuluk gitu, kayak nggak ngeliat kering, dan bolanya masuk dong guys tadi layup kirinya. And ya tadi juga dia ada sekali yang ngedang itu kayaknya ATO yang selalu bekerja ya untuk Miami Heat. Dia kayak nipu-nipu gitu, dan akhirnya Jimmy Butler yang ngedang tadi untuk bisa force overtime. Jimmy selesai dengan 33 poin, 9 rebound dan juga 6 assist. Itu gue juga gak tahu siapa pemainnya si Heat yang namanya Pele Larsen ya. Pele Larsen itu gokil juga sih mainnya hari ini. 14 poin, 6 dari 8 nembaknya. Jadi itu aja sih. Gue tadi gak sempet nonton si Warriors lawan Spurs. Gue tahu Spurs kemarin itu came back udah bisa ngalahin Warriors. Wemby juga had a big game, Stephon Castle juga. Tapi I did not get a chance to check out that game. Jadi I'm so sorry, gue gak sempet bahas gamenya hari ini. Gue abis ini pun juga harus balik langsung ke airport. Kita langsung ke airport abis ini untuk balik ke Jakarta. Cannot wait to go home. Kerja lagi kita besok, udah mulai ngeliput beberapa preseason game untuk IBL. Gue pun juga ada interview juga dengan beberapa pemain. Mungkin kita masih nungguin interview juga dengan Yesaya nanti ini. Kita tunggu. Hopefully we can do it in the next 2 weeks. Ya itu aja sih. Prediksi gue hampir lupa prediksi. Gue terakhir lupa sih gue prediksi siapa sih. I forget. Tapi yang pasti besok ada 9 game di NBA. Udahlah langsung aja Clippers besok ini. Clippers kayaknya kok kalah tipis lah sama Boston Celtics lagi. I think it's gonna be a great game. Gue rasa juga para pemain Clippers looking forward to that chance against the Boston Celtics, the defending champion. So time out gang. Itu aja untuk time out hari ini. Really appreciate everybody. Oh my god, I need a haircut. I need to shave. Oh my god, jatuh mikrofonnya. But yeah man, apalagi gue mau kasih tahu ya, itu aja sih announcement-nya sih. Yeah, thank you so much guys for watching. Happy MU. Oh my god, MU 1-1. Oh my god, what happened MU? What happened? Aduh. Tapi daripada Manchester City sih kalah 5 kali berturut-turut. Ya udah. Good night everybody. Love you all and see you guys again later. Peace out everybody.